Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn Hutneriana. Pada kali ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel terlebih dahulu. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Pada hari ini kita akan mempelajari mengubah kalimat biasa menjadi kalimat matematika atau membuat pemodelan matematika. Nah, yang kedua, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode substitusi atau eliminasi atau campuran. Campuran ini boleh eliminasi digabung dengan substitusi terlebih dahulu atau eliminasi terlebih dahulu baru substitusi. Nah, ayo kita amati kejadian berikut. Oke, cerita pertama. Sini bisa kalian baca ya. Jadi di sini pada Asian Games dihadiri oleh 45.000 orang yang terdiri atas 8.000 orang tamu undangan kenegaraan, 6.000 orang atlet, 1.000 orang wartawan, dan sisanya penonton reguler. Nah, hanya penonton reguler yang diharuskan membayar tiket, yang terdiri di sini dari tiket kategori A dan kategori A seharga 5 juta rupiah dan kategori B seharga 1 juta rupiah. Jika panitia memperoleh pendapatan sampai dengan 70 juta rupiah dari penjualan tiket, maka tentukan jumlah masing-masing penonton reguler kategori A dan B. Jelas ya, di sini ditanyakannya jumlah masing-masing penonton. Penonton reguler dari kategori A dan B. Berarti ada apa tuh? Oke, simpan dulu. Kita lanjut ke cerita 2. Pak Thohir adalah seorang penjual boneka maskot Asian Games. Ya, mungkin ada yang punya maskotnya. Di sini ada kakak, ada atung, ada bing-bing. Ya, jadi ini Pak Thohir membeli ketiga macam boneka maskot itu dalam 2 tahap. Nah, pada tahap pertama, Pak Thohir membeli 100 boneka bing-bing, 50 boneka atung, dan 50 boneka kakak dengan membayar 7.500.000 rupiah. Pada tahap kedua, Pak Thohir membeli 50 boneka bing-bing, 20 boneka atung, dan 20 boneka kakak dengan membayar 3.300.000 rupiah. Karena permintaan pelanggan, Pak Thohir memesan kembali ketiga boneka agar masing-masing jumlahnya genap menjadi 150 dengan membayar Rp dengan membayar 7.200.000 rupiah. Nah, di sini pertanyaannya, jika Pak Thohir menjual boneka bing-bing seharga 40.000 rupiah, boneka atung seharga 45.000 rupiah, dan boneka kakak seharga 50.000 rupiah, tentukan berapa banyak keuntungan yang didapat Pak Thohir dari penjualan boneka tersebut. Oke, jelas ada bedanya nggak dari cerita 1 dan cerita 2? Oke, perhatikan pertanyaan berikut. Jawab dalam hati boleh ya. Konsep matematika apa sih yang digambarkan melalui cerita 1 tersebut? Ya, betul. Pas cerita pertama atau cerita 1 itu konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Hanya punya 2 variabel, yaitu kategori A dan kategori B. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan cara apa kamu menyelesaikan permasalahan pada cerita 1 tersebut? Ada berapa banyak cara sih yang bisa kamu gunakan? Oke, ada berapa cara? Ya, boleh. Yang pertama, substitusi, metode substitusi, kemudian eliminasi atau gabungan dari kedua metode tersebut. Ya, boleh disebutnya campuran. Nah, kemudian tuliskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada cerita 1 tersebut dengan cara yang kamu ketahui secara sistematis sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Gimana ya cara penyelesaiannya? Oke, cara yang pertama itu kalian buat dulu model matematikanya ya. Lalu menyelesaikan dengan metode yang dikuasai. Boleh dengan metode substitusi
atau eliminasi atau dicampur ya. Eliminasi dulu lalu substitusi atau substitusi dulu kemudian eliminasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Konsep matematika apa yang digambarkan melalui cerita dua tersebut? Kalau cerita pertama tadi punya dua variabel yang kita ingin tahu. Sekarang ada berapa variabel sih? Ya, ada 3 variabel ya. Jadi konsep sistem persamaan linear 3 variabel ya. Iya, jual bonekanya 3 ya. Kemudian yang 5. Dapatkah kamu menggunakan cara penyelesaian permasalahan pada cerita pertama untuk menyelesaikan permasalahan pada cerita kedua? Bisa nggak sih? Bisa. Ya bisa nggak? Bisa atau dapat ya. Namun dengan langkah penyelesaian yang lebih panjang. Oke, kita coba ya. Di sini cerita pertama. Berdasarkan laporan sebuah media massa, opening ceremony di sini udah ada ya tadi ceritanya. Oke, cara pertama. Oke ya, kita mulai. Nah, di sini tahap 1 kita buat dulu model matematikanya. Caranya gimana? Kita salin aja dulu di sini informasi yang ada bahwa di sini hanya penonton reguler yang diharuskan membayar tiket kategori A seharga 5 juta. Oke, harga satu tiket kategori A 5 juta dan harga satu tiket kategori B 1 juta. Ya. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan kedua tiket, artinya penjualan kedua tiket ini berarti banyak dari tiket A ditambah banyak dari tiket B. Nah, di sini perlu ada yang namanya pemisalan. Ya, kita misalkan banyak tiket A sebanyak X ya, dan banyak tiket B sebanyak Y. Hasilnya berapa? 70. Berapa nih? Berarti nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, nolnya ada 9. Berapa tuh? Ya, segitulah. Ya, bukan 70 juta, maaf ya. Tapi 70.000 juta. Berapa tuh? 70.000 juta. Oke, kita kembali lagi ke soal. Di sini harga satu tiket kategori A 5 juta, berarti di sini kita tulis 5 jutanya sebagai pengali dengan banyak tiket. Ya, 5 juta dikali X ditambah dengan tiket kategori B ini 1 juta, berarti 1 juta dikali dengan Y. Ya, hasilnya berapa? 70.000 juta. Ya. Jadi 5 juta dikali X ditambah 1 juta dikali Y sama dengan 70.000 juta. Ya, 70.000 juta atau bisa juga kita singkat sebagai 70 M ya, miliar. Oke. Nah, sekarang ada clue lagi nih. Ini kan baru satu persamaan ya. Ini baru satu persamaan. Oke, kita cari persamaan keduanya. Di sini ada 45.000 orang. Ya, Gelora Bung Karno-nya ada 45.000 orang. Oke, kita data dulu. Jumlah semua pengunjungnya 45.000 orang. Dikurangi dengan ya 8.000 orang tamu undangan kan nggak bayar ya. Jadi dikurangi 8.000. Berapa tuh? Dikurangi lagi dengan berapa? Dengan 6.000. Dikurangi lagi dengan 1.000. Nah, ini sisanya. Sisa apa? Sisanya penonton. Kita kan emang carinya sisanya ya, karena yang bayar yang penonton. Jadi sisanya berapa ribu nih? Oke, sisanya 30.000. Ya. 30.000 ini diingat. Diingat apa? Ada kategori tiket A dan kategori tiket B. Jadi S ini dari banyak X ditambah Y. Ada berapa? Ya, sama dengan 30.000. Nah, ini persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Ya, lalu apa? Kita gabungkan di sini
persamaan pertama dengan persamaan kedua. Tapi persamaan pertama udah sederhana belum? Ya, oke, kita tulis lagi persamaan pertama. Ya, 5 juta X ditambah 1 juta Y sama dengan 70.000 juta. Nah, kita perlu sederhanakan ya, kita bagi, kita coret aja 06 ini. Oke, sehingga hasilnya dapat ditulis 5X ditambah 1Y sama dengan 70.000. Ya. Lalu kita apakan nih antara persamaan pertama dan kedua? Oke, boleh kita tulis lagi persamaan keduanya. Ya, 1X ditambah 1Y sama dengan 30.000. Kenapa saya kasih 1? Biar kalian nggak bingung ya. Oke, gampang ya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi. Kenapa mesti eliminasi? Biar lebih mudah, sini udah kelihatan ya, punya 1Y. Persamaan kedua punya 1Y. Maka langsung kita kurangi aja. Jadi, 5X dikurangi 1X. Hasilnya ini 4X. Ya, 1Y dikurangi 1Y. 0 kan? Ya, maka tinggal sisa satu variabel, yaitu variabel X. Sekarang 70.000-nya juga kita ikut kurangi ya, dikurangi dengan 30.000. Berapa hasilnya? Ya, pinter, 40.000. Oke, maka X-nya berapa? Maka X-nya atau 1X-nya ini 10.000. Kenapa 10.000? Masing-masing dibagi dengan 4. Ya, dibagi 4. Ini juga dibagi 4. Ya, ingat matematika itu harus adil. Kanan dibagi 4, kiri juga dibagi 4. Maka 1X-nya sama dengan 10.000. Lalu, cari apa lagi yang belum? Yang belum kita ketemu yaitu variabel Y. Nah, boleh pakai persamaan pertama atau persamaan kedua. Tapi di sini yang terlihat lebih gampang pakai persamaan yang kedua. X ditambah Y sama dengan 30.000. X atau 1X di sini ditambah 1Y sama dengan 30.000. Nah, ini udah kelihatan nih. Kalau X-nya 10.000, Y-nya berapa ya? X-nya kan ada 1 tuh, berarti 1 kali 10.000, 10.000 ditambah 1Y sama dengan 30.000. Maka 1Y berapa? 1Y sama dengan, udah kelihatan ya, 20.000. Atau dari 30.000 dikurangi. Oke, maka 1Y-nya 30.000 dikurang 10.000. Hasilnya 20.000. Ya, jadi banyak jumlah masing-masing penonton kategori A itu sebanyak 10.000 dan kategori B sebanyak 20.000. Ya, kalian lebih rapi ya nulisnya di buku catatannya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan dari cerita kedua, ya silahkan kalian buat dulu modelnya. Karena itu masuk bahasan sistem persamaan linear 3 variabel, itu akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai persamaan linear 2 variabel ya. Untuk mengasah ingatan kalian dulu ya. Karena 2 variabel ini sebelumnya memang sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP atau MTS ya. Nah, kita ingatkan lagi sebelum masuk materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tapi setelah ini Ibu akan kasih soal latihan ya. Jadi, mari ikuti soal latihannya di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.